warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Jailani SPDI, guru mata pelajaran fikih di Sekolah Madrasah Aliyah Al-Mustafa yang beralamatkan di Jalan Ganasoli, Kampung Sempur, Desa Cipurut, Kecamatan Cirengas, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ke-1 tahun 2025 di LPTK UIN Mataram. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas uji kinerja, yaitu membuat video pembelajaran yang tepatnya di kelas 11 MIPA Madrasah Aliyah Al-Mustafa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang sambung maniran di mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini seperti biasa kita sama-sama kembali lagi dengan mata pelajaran fikih, ya. Alhamdulillah kalian hari ini sudah siap untuk menerima pelajaran? Alhamdulillah. Kalau siap, Bapak ingin melihat ini kerapihan baju kalian dan cek lingkungan bangku kalian, apakah ada sampah yang masih berserakan di bawah? Coba lihat. Ya. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Semua hadir ya? Alhamdulillah ya. Baik. Di dalam kesempatan hari ini Bapak akan menerangkan tentang fikih, yaitu tentang hukum waris dalam Islam, ya. Hukum waris dalam Islam. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum dimulai, Bapak ingin ketua kelas membacakan doa terlebih dahulu dan membaca Asmaul Husna, ya, bersama-sama. Silakan pimpin oleh Irfan. Sebelum belajar, mari kita baca dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Alim ya Aziz Ali ya Baru ya Tawwab ya Allah. Nih, harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran untuk hari ini, ya. Ini menggunakan model problem based learning, ya. Tujuannya adalah kalian dapat satu menjelaskan pengertian hukum kewarisan Islam. Yang kedua,
menjelaskan ketentuan hukum kewarisan Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi golongan ahli waris. Yang keempat, mengklarifikasi pembagian ahli waris. Yang kelima, menghitung cara pembagian harta waris. Yang keenam, mengambil hikmah dampak pembagian harta waris. Ya, ini tujuan pelajaran kita hari ini. Ilmu waris itu bisa dikatakan dengan ilmu faraid, ya. Ilmu faraid. Pengertian ilmu waris, ya. Pengertian secara bahasa itu waris itu dari kata jama'. Jama' itu asalnya waris, ya. Bentuk tunggalnya atau mufradnya itu namanya miros, ya. Dari masdar kata warosa yarisu warosatan, ya itu ya. Dari secara istilah waris itu adalah ilmu yang sudah menentukan secara tetap dan pasti berdasar tentang siapa saja yang berhak mendapat harta warisan, kadar pembagian yang diterimanya oleh masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sama ya, secara istilah berpindahnya hak kepemilikan dari orang tua. Nah, ini dalilnya, dalil Al-Quran ilmu waris itu surah An-Nisa ayat 2. Oleh Adilah silakan baca. Artinya, bagimu para suami sepertua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, maka jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Ya, silakan dibaca oleh Siti Nurhani, baca. Yang artinya adalah bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian 2 dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak. Wajib belajar ilmu waris atau faraid. Yang pertama, ancamannya neraka, ya. Yang kedua, perintah mempelajari, perintah mengajarkan, banyak dilupakan. Ilmu ya, antara waris, ada hibah, ada wasiat. Ya. Kalau waris dibagikannya waktunya dibagi setelah wafat. Kalau hibah waktunya itu dibagi sebelum wafat. Kalau wasiat istilah penting dalam warisan ya, jadi rukun waris ada 3. Ada muwaris, yaitu pemilik harta. Ada waris, ahli warisnya, penerima hartanya. Ya, harus sudah wafat dulu ya. Ahli warisnya masih hidup ya. Ahli waris karena nasab atau keturunan tidak akan mendapatkan warisan. Yang ketiga, perbudak. Terus ya, ahli waris itu ada yang dari laki-laki. Kalau dari laki-laki, kalau kumpul semua ada 15 orang ya, banyak ya. Yang pertama, anak laki-laki. Dari 15 ini yang mendapatkan 3 orang. Siapa saja? Anak laki-laki, suami, dan bapak. Yang ahli waris perempuan. Kalau ahli waris perempuan itu, kalau kumpul semua ada 10 anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu. Apabila kumpul semua yang 10,
yang mendapatkan hanya 5 orang. Siapa 5 orang itu? Istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung. Terus anak tiri, mantan suami atau mantan istri? Nah, bukan ya. Kalau sudah mantan bukan ya. Keponakan ini tadi ya yang 25. Ini 23 karena yang 2 lagi budak ya sudah dihitung. Yang perempuan, ibu dan ayah. Ya. Atau suami dan istri. Ya. Atau terhijab itu tertutupnya posisi ahli waris. Furudul muqaddar. Apa itu furudul muqaddar? Bagian tertentu setiap ahli waris. Ada 6. Yang pertama 1/2, yang kedua 1/3, yang ketiga 1/4, yang keempat 1/3. Furudul muqaddar disingkat FM. Ya. Yang pertama ada 1/2. 1/2 siapa aja yang mendapatkan 1/2 itu? Ada 5 orang. Yang pertama anak perempuan tunggal. Yang kedua cucu perempuan tunggal dari anak laki. Yang pertama 2 orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak laki. Yang kedua 2 orang cucu perempuan atau lebih. 1/3 dari turunnya 2 orang, yaitu ibu apabila anaknya meninggal tidak mempunyai anak atau cucu. Tidak tuan yang seibu apabila tidak ada anak atau cucu. Ya, itu 1/3. 1/6 ada 6 orang. Bapak atau kakek apabila ada anak atau cucu. Lihat, bapak apabila tidak ada anak 1/3. Kalau ada anak 1/6. Ibu juga sama, apabila ada anak 1/6 tidak. Ahlul asobah, ahli waris laki-laki atau perempuan yang mendapatkan harta warisan secara pembulatan berdasarkan prioritas dan faktor kedekatan dengan pewaris. Asobah ada 3. Ada asobah bin nafsi, ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. 5. Ini asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi ya. Yang ada angkanya dia. Ma'al ghair. Yang ini yang B adalah bil ghair, yang E ma'al ghair. Ini ya. Yang di tandai huruf B itu bil ghair, yang tandai E adalah ma'al ghair. Sekarang hijab atau mahjub artinya adalah halangan dalam ilmu waris. Ada 2, hijab itu ada 2. Yang pertama adalah hijab hirman dan hirman. Hirman itu adalah ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh. Contoh, kakek terhalang oleh bapak. Kakek mau menang warisan, sebab kayak bapak. Si kakek itu tinggal ada hijab yang tadi ya, yang 25. Ya, setelah hijab yang sisa jadi 5. Ya, ini salah satu ya. Cara menghitung warisan. Ya. Pak ingin bertanya, apakah bagian dari furudul muqaddarah anak perempuan? Anak perempuan itu kemungkinan berapa mendapatkan warisan? Silakan Wadi. Kemungkinan ada 3. Ya. Yang 1/2 seorang saja dan tidak memiliki anak perempuan. Ya. Yang kedua 2/3. Terus yang ketiga asobah. Ya. Bagus ya. Tangan buat Wadi. Ahli waris yang kemungkinan mendapatkan harta warisan 1/4
4 itu siapa saja? Yang mendapatkan 1/4 siapa? Ya, silakan Adila. Ada 3 kemungkinan. Ya. Yang pertama 1/6 jika bersama anak laki-laki. Yang kedua 1/6 dan asobah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Ya. Yang ketiga asobah jika ada anak. Ya, bagus ya. Oke, sekali lagi ya. Ahli waris seorang ibu ya, pendapatan bagian berapa kemungkinannya? Ya, silakan Madina. Ibu mempunyai adik, mempunyai anak dan 2 orang saudara. Yang ketiga 1/3 jika sisa ketika ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan bapak. Ya, bagus ya. Terima kasih. 24. Ini asal masalah. Nah, nih. Ya, contoh soal satu nih. Ya. Nih. Apabila ahli waris istrinya dan ayahnya tidak mempunyai anak berarti. Nah, yang 12 ini adalah MM atau kurdu bukan. Satu berarti karena tidak ada anak. Kalau ada anak 1/6 asobah hakimnya. Paham? Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Ya. Baik, anak-anak perhatikan. Sekarang kita sudah posisinya adalah berkelompok. Ya. Ini ada 4 kelompok. Ya. Kelompok 1 dengan nama kelompok Dawil Kurun. Nah, misalnya ini kelompok 2, ini namanya kelompok Asobah. Nama kelompoknya adalah Kurudul Bukon. Namanya kelompoknya adalah kelompok Mahjub. Ya, Mahjub ya. Baik, setiap kelompok Bapak akan kasih soal. Ini soalnya sudah diulang dari Bapak. Nanti kalian jawabannya diskusikan. Setelah didiskusikan, nanti perwakilan misalnya 2 orang atau 3 orang maju ke depan, ya, ditulis jawabannya dan dipresentasikan. Ya, siap ya? Nah, baik. Ini Bapak kasih soalnya nanti ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Buka ya, alat tulisnya silakan dikeluarkan, ditulis. Waktu tinggal waktunya sudah habis. Sekarang waktunya presentasi dari setiap kelompok. Kelompok Dawil Kurun, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini.
Kelompok Asoba, silakan untuk presentasi ke depan perwakilan ini 2 orang. Kita mendapatkan yang meninggal adalah suami yang meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. Dan beliau pun meninggalkan harta warisan sebesar 50 juta, utang sebanyak 15 juta, biaya pemakaman 3 juta, dan sisanya adalah 32 juta. Nah, di sini mengapa istri mendapatkan 1/8 bagian? Karena ada anak. Nah, 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Istri 1/8 dikali 32 juta mendapatkan 4 juta. 2 anak laki-laki, karena anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari hak perempuan, maka jadi 2 kali 2 sama dengan 4. 4 untuk jatah 2 anak laki-laki, sama dengan 16 juta untuk 2 orang. Jadi 1 orang anak laki-laki mendapatkan 8 juta, dan 3 anak perempuan mendapatkan hak bagiannya 1 semuanya. Jadi totalnya mendapatkan 12 juta untuk 3 orang. Total dari keseluruhannya adalah 32 juta. Ya. Bagus, ya baik, terima kasih. Kelompok Kurulul Mukodaro, laki-laki, ini cuma 1 kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Furudul Mukodaro akan mempresentasikan tentang kasus ahli waris, cara membagi ahli waris. Masalah kasus ini jawabannya asobahnya ada 2 bagian, yaitu asobah binafsi dan sama asobah bilghair. Anak laki-laki maksudnya ke asobah binafsi, sedangkan anak perempuan maksudnya asobah bilghair. Istri mendapatkan bagian 1/8 jika ada anak dan 1/4 jika tidak ada anak. Asal masalahnya itu 8 atau KPK-nya kecepatan terkecilnya ke 8. Istri 1/8 dikali 100 juta sama dengan 12.500.000. Sisanya adalah 80.500.000 dibagi menjadi 3. Anak laki-laki 2 bagian sama dengan 58.333.333 rupiah. Anak perempuan 1 bagian yaitu 29.166.606 rupiah. Hasilkan sama saja 100 juta.
Terima kasih. Kami dari kelompok Kodaro, bila ada salah atau kata, mohon maaf karena saya manusia bukan nabi. Ya, bagus. Terima kasih. Kelompok yang terakhir, kelompok mahjub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok mahjub akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dituliskan oleh saya dan dijelaskan oleh Fatimah. Baik, bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya atas presentasinya pada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan contoh kasus pembagian waris yang ada di masyarakat. Ya. Nih, yang terakhir hikmah ilmu waris ya. Yang pertama, memelihara kelanjutan harta benda ya, dari satu generasi ke generasi yang lain ya. Hikmah ilmu waris itu. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokratis di antara manusia. Yang ketiga, hikmahnya adalah menghindarkan perpecahan antar keluarga karena pembagian harta warisan yang tidak adil. Yang keempat, memelihara harta peninggalan dengan baik. Yang kelima, memperhatikan anak yatim. Alhamdulillah. Ya, kita simpulkan untuk hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa ilmu waris itu sangat penting ya, sangat penting untuk dipelajari dan untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena dengan memahami ilmu waris akan terhindar dari perpecahan keluarga dan terjadi keharmonisan antar keluarga. Ya. Refleksi ya. Apakah senang dengan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang jawab? Ya, Fatimah. Ya, saya sangat senang hari ini karena menggunakan metode pembelajaran yang sangat menarik. Ya, alhamdulillah. Terus, bagaimana? Apakah dengan mempelajari ilmu waris ini, apakah kalian sudah paham atau mungkin ada yang masih sedikit kesulitan? Ya, silakan Fernanda. Ya, sebagian besar saya sudah memahami materi ini, walaupun ada sebagian kecil yang masih sulit tentang cara perhitungannya. Ya, baik ya, alhamdulillah. Ya, Bapak akhiri pembelajaran hari ini ya.
terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa bertatap muka kembali dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dengan materi yang waris ya, masih materi waris tentang al-rod dan wasiat ya. Semoga minggu depan kita semua bisa kembali berjumpa dengan Bapak di mata pelajaran fikih. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.